segera mungkin Tuhan datang. Tahunya kapan Tuhan? Itu rahasia ilahi Kristus, rahasia daripada Bapa di surga. Tetapi Tuhan mengatakan dari surga, Dia katakan begini, aku berbicara saat ini kepada umat-umat pilihanku. Waktuku sudah singkat, cepat-cepat, jangan lagi berlengah-lengah. Teruslah bertekun di dalam kerajaan Kristus. Pagi hari ini katakan ya, sungguh-sungguhlah, lebih sungguh-sungguh lagi. Saya sudah ingatkan, karena kedatangan raja yang mulia menjadi hakim itu semakin dipersingkat waktunya. Kapan itu? Tunggu waktunya, karena itu rahasia daripada Allah itu sendiri. Gak mungkin Allah sendiri menyalahi firman-Nya, sedangkan anak pun tidak tahu kedatangan raja di atas segala raja itu. Dia datang, Dia sudah mempersiapkan segala sesuatu, baik kerajaannya, baik pun kedatangannya di awan-awan kemuliaan, dan tidak akan datang di bumi ini sebagaimana Dia datang. Firman itu sudah menjadi manusia, Dia datang untuk menghakimi manusia itu sendiri. Maka sekarang orang yang sungguh-sungguh akan dipisahkan dari domba-domba yang tidak mengenal bapaknya dan domba-domba yang mengenal, dan dipisahkan mereka. Upah orang yang sungguh-sungguh akan mendapatkan daripada kitab kehidupan. Nama mereka tercatat di dalam kerajaan surga. Semakin banyak dunia ini dilakukan dengan kehendaknya sendiri. Bahkan dunia ini pun sudah mencampur adukkan segala sesuatu dengan kekuatan manusia, dengan segala sesuatu yang diciptakan mereka. Bahkan rupa manusia pun mereka bisa ciptakan. Itu yang dimaksud cloning dunia ini. Sudah diciptakan seindah mungkin bagaimana bisa menyerupai, karena ada memang rencana mereka menyerupai raja di atas segala raja, menyerupai seluruhnya, karena mereka ingin mereka bertindak sebagai raja, yaitu antikris yang akan memerintah dunia ini dengan kekuatan mereka. Tetapi Allah tidak akan tinggal diam untuk dalam hal ini. Dia akan bertindak, Dia akan melakukan kehendaknya sesuai rencananya, sehingga Dia datang di awan-awan kemuliaan. Dan aku juga mengatakan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Itu akan diberikan kepada anak-anaknya yang senantiasa meminta, datanglah Tuhan kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu di hidupku, datanglah kerajaan-Mu di tengah-tengah keluargaku, di tengah-tengah aku, di mana aku berada bermasyarakat, di tengah-tengah di mana aku memiliki golongan-golongan yang dikuduskan oleh Tuhan. Biar kerajaan Tuhan datang dalam hidupmu. Mintalah kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, maka engkau akan diberi. Itulah yang minta, itu tujuan Tuhan engkau diberikan untuk hidup di dunia ini, yaitu kerajaannya. Tujuan yang diberikannya kerajaannya itu supaya engkau menjadi berkat, supaya engkau menjadi pemimpin, supaya engkau menjadi orang-orang yang dipandang di dalam dunia ini karena Kristus, karena kerajaannya. Engkau dipercaya memimpin, engkau dipercaya untuk menjadi melayani, engkau dipercaya untuk bagian dari orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan Allah sendiri. Dan bilang sama keluargamu, jangan main-main, jangan main-main lagi. Segera mungkin Tuhan datang. Tahunya kapan Tuhan? Itu rahasia ilahi Kristus, rahasia daripada Bapa di surga. Tetapi Tuhan mengatakan dari surga, Dia katakan begini, aku berbicara saat ini kepada umat-umat pilihanku. Waktuku sudah singkat, cepat-cepat, jangan lagi berlengah-lengah. Teruslah bertekun di dalam kerajaan Kristus, teruslah bertekun di dalam kekekalan yang Tuhan sediakan bagi hidupmu. Oleh karena itu, selagi kau dipercayakan, sebelum engkau menutup mata, selagi kau dipercaya, mari lakukanlah kebenaran Allah, karena engkau akan masuk dalam perhentian yang kekal di dalam kemuliaan Kristus. Dan engkau
selagi diberikan di dunia ini. Kerjakanlah apa yang bisa kau kerjakan, yang dimana Tuhan ada di dalam engkau mengerjakan segala sesuatu. Karena Allah turut bekerja seperti firman-Ku yang mengatakan, Roma 8 ayat 28 itu. Allah turut bekerja dalam segala hal, berarti semua kehidupanmu. Bagaimana hidupmu sekarang kok belum dipercayakan kerajaan Allah? Tapi kerajaan Allah bukan semata-mata uang. Kerajaan Allah bukan semata-mata harta. Kerajaan Allah bukan semata-mata jabatan. Tetapi perkenanan Allah akan hidupmu. Perkenanan Kristus akan hidupmu. Dan kerajaannya ada di dalam engkau. Kerajaan yang tidak tergoncangkan, bukan hanya engkau hidup untuk makan, tapi hidupmu adalah dipelihara oleh Tuhan. Engkau dijamin masa depanmu, masa depan anak-anakmu. Engkau tidak terpinggirkan oleh orang-orang dunia, tetapi engkau terpanggil dan tertampil di dalam kehidupan ini. Itulah kerajaan Allah. Maka jadilah engkau berkat di tengah-tengah masyarakat. Engkau menjadi pemimpin di tengah-tengah masyarakat. Kalau engkau mau berkat, lakukanlah tujuan Allah dalam hidupmu. Apa tujuan Allah dalam hidupmu? Supaya engkau mengerjakan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepadamu. Supaya engkau melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadamu. Karena waktunya sudah singkat. Waktunya sudah sangat pendek. Karena itu siapkan anak-anakmu, siapkan hidupmu, siapkan keluargamu yang mau kau ajak. Tapi kalau mereka tidak mau, masih mengatakan, enggaklah, belum tahu Tuhan datang kapan, Tuhan masih lama datang. Itu adalah ketidakkesiapan mereka. Saat Tuhan datang, mereka tidak akan mendapat bagian dari panggilan Tuhan waktu Tuhan datang dalam awan-awan kemuliaannya. Sampaikan kepada keluargamu atau kepada siapapun, Tuhan sudah mau datang. Sangat-sangat singkat waktunya. Di masa-masa ini, kau nggak tahu tahun depan seperti apa kan? Tapi tahun depan akan lebih susah, lebih sulit dari tahun ini. Engkau akan susah melihat seperti terang, tapi di sono akan menjadi sesuatu yang gelap. Tapi di dalam kegelapan itu, anak-anak Tuhan akan dibuat menjadi seperti lilin. Yang kayak firman-Ku mengatakan di Yesaya 60 itu, bangkitlah dan jadilah terang, karena terang Tuhan sudah ada atasmu. Maka anak-anak Tuhan yang hidup berdamai dengan Tuhan, yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Sungguh tahun-tahun yang akan datang bukan lagi seperti tahun-tahun sesudahnya engkau mampu melakukan ini itu. Tanpa mengandalkan Tuhan engkau tidak mampu. Maka saat ini menunggu ke 4 bulan ke depan, engkau tetaplah setia kepada Tuhan. Karena Aku akan mencurahkan Roh-Ku kepada anak-anakku, mencurahkan kekuatanku, mencurahkan hikmatku, mencurahkan segala apa yang ada padaku akan Kupercayakan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh. Tahun depan ini janjiku, akan Kugenapi segala sesuatu. Anak-anak Tuhan belum sungguh-sungguh, tapi saya katakan sungguh-sungguhlah, supaya tahun depan engkau menerima kekuatan yang daripada Bapa. Karena banyak cobaan, karena banyak engkau akan melihat perkara-perkara yang di luar jangkauan pemikiranmu, bahwa ini adalah sesuatu yang tidak mungkin, tapi bagi Tuhan mungkin. Sesuatu yang tidak mudah, tapi engkau akan mudah melakukan karena engkau dikuasai oleh Roh Allah. Karena Roh Allah ada padamu, seperti Daud mengatakan bahwa Roh Allah ada padaku. Dia percaya ada Roh Allah padanya. Dalam masa-masa kesulitannya, dalam masa-masa yang dihadapinya, baik menghadapi Goliat, dia percaya ada Roh Tuhan. Sehingga kekuatan apapun dia bisa mengalahkan dengan kekuatan Allah sendiri. Maka oleh karena itu, minta kekuatan Allah, teruslah di dalam Tuhan. Tidak akan mudah engkau menjalani. Saya kan sudah katakan tahun ini tidak akan mudah. Memang betul, bagi orang-orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan, bisa dia lalui hari demi hari, karena ada pertolongan Tuhan. Tahun depan juga begitu. Semakin
Kan saya sudah katakan ada masa-masa 7 tahun ini, masa-masa kesulitan itu. Baru nanti setelah mencapai tahun ke-7 itu ada pemulihan bagi umat Tuhan, ada pemulihan bagi hamba-hamba Tuhan, ada pemulihan bagi orang-orang yang sudah diperbaharui Tuhan pola pikirnya. Orang masih berkata, enggaklah, Tuhan masih lama datang. Tuhan tidak datang dengan waktu singkat. Tetapi engkau, waktu Tuhan itu engkau pikirkan, berhiduplah di dalam waktunya Tuhan, supaya engkau mengetahui atau minimal tanda-tanda kedatangan itu diberitahu padamu, kasih tahu kepadamu, diberi oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, supaya tanda-tanda itu bisa menjadi suatu patokan bagimu bahwa Tuhan Allah akan datang dalam kehidupanmu dan akan menyambut saleh-salehnya dalam kemuliaannya. Sampaikan kepada dunia, beritakan, tinggal waktunya sebentar lagi. Hidup bergaullah denganku senantiasa, bagaikan seperti Yakub bergaul dengan aku waktu pulang dia tuh dari membawa keluarganya ke keluarga bapaknya. Di situ dia bergaul karib sama Allah sendiri, sehingga dia malu, sehingga dia sangat ketakutan. Tetapi kalau kau bergaul dalam sekarang ini adalah pergaulanmu adalah dengan kuasa Roh Kudus, pergaulanmu dengan Allah sendiri, supaya engkau dipenuhi oleh Roh-Nya, dipenuhi dengan kekuatannya, dipenuhi dengan kebenarannya, dipenuhi dengan hikmat-Nya, dan hidupmu penuh dengan kebenaran. Kebenaran itulah cahaya dalam hidupmu. Itulah namanya engkau bersinar. Itu yang dikehendaki Tuhan. Karena apa? Bergaul engkau. Firman itu adalah dirinya sendiri. Firman itu adalah kebenarannya, jati dirinya, dan kehidupannya. Itulah firman itu. Disitulah engkau bergaul karib dengan Allah. Allah akan membukakan pemikiran-pemikiran yang dunia ini mengatakan brilian. Tapi kalau menurut Tuhan, engkau kalau bergaul dengan firman Tuhan, engkau penuh dengan cahaya, engkau penuh dengan pemikiranmu dengan cemerlang, dengan hikmat yang daripada Rohul Kudus sendiri. Maka saya katakan kepada dunia ini, jangan engkau melihat dunia ini dengan cara pandanganmu sendiri, tapi lihat dengan cara pandang Tuhan. Bahkan orang-orang yang kena COVID, orang-orang yang belum kena COVID, orang-orang yang membuat rekayasa COVID ini pun, engkau lihat dari cara pandang Tuhan. Lihat mereka, buat apa mereka mengerjakan itu, supaya mereka mencapai tujuan mereka. Kenapa Tuhan tidak hentikan? Karena waktunya Tuhan akan terbukti nanti siapa yang lebih pemenang, siapa penguasa dunia ini. Boleh mereka mencapai tujuan mereka, tapi yang lebih berkuasa adalah ada di atas segala raja, yaitu Kristus Yesus. Angkat tanganmu, biar Tuhan memberkati kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera Allah kutinggalkan padamu. Berkat yang sempurna yang daripada Roh Kudus menyertai kamu, memberkati kamu, membimbing kamu, dan membawa kamu ke dalam kesukaan yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.